kita ada tulisnya. Jangan lupa itu zoom in zoom out ya. Jadi ngeliat sesuatu tuh naik ke atas, kemudian balikin lagi dan sama kan kita dalam kaitan sama traffic apa poin kaitan apa? Di atas langit ada langit kasih. Biar nanti ya. Sebenarnya ada apa-apanya. Itu tidak bawa ya, dan kemudian juga kita ada apa-apanya apa-apa. Ya, pertanyaannya kok kita nggak ada apa-apanya, kenapa kita harus seperti pikirin pakai vertical thinking? Ya kita boleh bisa berpikir apa aja dong, mau yang salah gitu kan, kemudian tidak salah proses pikir gitu. Nah, kenapa kemudian menjadi menarik video ini saya share? Karena terus terang saja dari banyak video lain, video ini saya sangat menarik. Kita berpikir apa aja kok, nggak ada salah nggak ada benar. Pertanyaannya masalah atau benar sesuai atau tidak itu begitu kita ngomong sama orang lain. Nah, cara ngomong itu ya konteks kita. Itulah sebabnya kalau kita kemudian melihat yang namanya thought leadership dalam upaya untuk mempengaruhi orang lain, sebenarnya cara itu sih jadi masalah. Ya dari cara seperti ini kan kita nggak ada apa-apanya dibandingin dunia yang segitu gede. Bahkan tadi teoretikal, metaverse itu dengan ini atom udah teoretikal semua. Nah, dan sekalian ya bahwa sebetulnya kita melihat pada satu titik tinggal tidak jaraknya ya. Itulah sebabnya kalau dipikir ya pernah kepikir nggak ya gampang nih karena lagi puasa. Kita kalau misalnya sholat nggak itu mah kiblat, tapi jarang orang ngomong ada kiblat barat, biasanya ngomong nggak ada ke barat. Padahal ketika di Mekah mau ada barat gimana? Sama aja semuanya ke kiblat. Kiblat harusnya kan berputar di situ kan ya, karena ada barat kiblat. Itulah sebabnya. Saya kira salahnya bulan nggak gitu kan? Tentunya jadi masalah mau bulan. Iya. Harusnya kan tidak terjadi gitu ya. Pemahaman. Tapi masalahnya adalah sekarang tidak setiap perilaku yang muncul, tidak setiap proses pikir itu diwujudkan dalam perilaku soalnya. Karena kemudian kita berhadapan hanya pada perilaku yang sama. Jadi hati-hati dengan akal thinking yang terlalu liar, hati-hati dengan itu semua. Lihat bahwa apa yang kita lihat ini mudah-mudahan bisa merubah kita ke depan seperti apa. Karena proses pikir itu sebetulnya ada di kita. Tapi proses perilaku itu menyangkut orang lain. Proses pikir itu nggak menyangkut orang lain. Gitu. Harusnya tidak menyangkut. Tapi perilaku kita mempengaruhi orang lain. Gitu. Nah itulah sebabnya untuk bisa membuat orang lain berpengaruh, yakin dulu bahwa kita itu seperti apa proses pikir. Berikutnya adalah kalau kita lihat something different even though you're looking in the same direction, itu mungkin saja. Kita bisa melihat orang lain berpikir berbeda walaupun itu satu arah sama aja. Jadi nggak ada gunanya mempertentangkan sesuatu yang sudah berbeda. Dan nggak usah didoa menjadi sesuatu yang apa namanya jadi berbeda banget. Ini memang berbeda apa namanya. Terus ngapain harus ngomongin lagi kalau berbeda? Terus dari itu aja kan. Itulah yang menyebabkan lateral thinking sekarang ini menjadi satu model pikir yang memungkinkan orang untuk melihat sesuatu dari sudut pandang berbeda, tapi dari itu. Jadi jangan biarkan lateral thinking itu menjadi pembeda dari banyak hal yang sudah kita pahami. Nah, gimana toolsnya ya gimana caranya supaya bisa membuat orang lain itu melihat di sesuatu yang berbeda. Nah, kita namanya reframing. Reframing itu adalah kalau orang marah, kalau orang melakukan sesuatu yang berbeda sama kita, maka pahami dia dengan sudut pandang yang lain. Jadi bukan dengan sudut pandang kita, tapi sudut pandang dia. Misalnya, saya mengatakan A. Kalau mempertanyakan A, maka terjadi tidak berdebat. Tapi kalau bertanya, Pak, kenapa harus A ya? Apa yang menyebabkan kalau berpikir A? Itu beda lagi tuh proses pikirnya. Itu kita mengambil framing. Jadi bagaimana melihat orang lain dari sudut pandang orang itu sendiri, bukan dari sudut pandang kita. Itu pikirnya maksudnya. Itulah sebabnya sebelum kita memahami proses pikir orang, pahami dulu orang itu seperti apa. Jangan
yang lain itu bukan proses pikir, tapi cara kita nanya, misalnya itu salah sendiri. Nah, eh, banyak sekali dalam prosesnya. Kenapa reframing itu penting adalah sikap. Bayangkan ada kata saya yang selalu belajar ke tangannya di kelas begini ke kantor seperti ini. Yang terjadi adalah bukan karena bukan apa yang saya terjadi, tapi sikap saya yang salah. Nah, itulah sebabnya reframing itu apa? Changing your point of view. Begitu mau changing point of view, maka kamu sadari tentang novel point of view yang kita punya. Balik lagi. Jadi thought leadership itu kunci dasarnya adalah novel point of view. Apa sih yang kita inginkan dari berdebat sama orang? Jadi karena bilang orang nggak mau gini-gini, yang sama kan mau seperti itu kali gitu. Yang malah mungkin cara kita berubah. Misal kalau kita ngomong, "Bang, berubah dong," gitu. Mendingan saya yang mengatur cara saya supaya imam bisa berubah dulu di kita. Jadi ingat-ingat kalau reframing itu adalah menunjuk orang. Kalau saya menunjuk Farid seperti ini, satu jari ke Farid, tapi tiga jari ke saya. Artinya apa? Kemungkinan saya harus memahami diri saya tiga kali lebih banyak sebelum saya memahami Farid. Salah satu karena saya sadar hal seperti itu, selama ini hampir 20 tahun terakhir, saya nggak pernah menunjuk orang. Saya menggunakan ini. Karena saya sadar bahwa saya kemungkinan besar saya juga berkenal diri saya sendiri. Jadi banyak mempersilahkan. Banyak ada yang lebih sopan lagi katanya, mau lebih sopan lagi menunjuk pakai jempol sih. Jempol lebih banyak lagi, empat yang gitu kita. Menunjuk ketahuan cuma tiga. Jempol tuh empat kali lipat lagi kita lebih berat lagi gitu. Tanpa disadari gitu. Dan maunya sih sopan, ternyata nggak sopan juga. Nah, jadi dengan kata lain, kenapa banyak latar ini itu penting? Latar ini digunakan untuk memboost diri kita sendiri, untuk lebih paham diri kita sendiri sebelum kita mau orang lain. Nah, Berarti yes. kalau kita mau menyikapi ataupun menganggap sesuatu itu besar atau kecil, salah atau benar, itu juga tergantung dari sudut pandangnya kita, Pak ya. Ya, karena untuk memberi penilaian atau perspektif tentang sesuatu itu benar-benar dari internalnya kita yang akan membuat penilaian itu. Setuju, itu gampang banget kok. Tapi bentar lagi kita makan nih. Ini paling gampang nih. Bentar lagi kita makan. Dokter dana. Berapa harganya dana? Mahal. Satu 90.000. 90.000. Ya, 90.000. Buat orang yang punya uang banyak 90.000 itu kecil. Tapi yang punya 100.000 mahal. Dari 90.000-nya itu jangan dilihat dari murah atau tidak. Tapi lo punya duit berapa? Jadi hati-hati untuk makan. Itu kurang loh, 20.000. Langsung bilang, kayak benar ya orang ini gitu, 20.000 murah. Cuma Satu orang juga apalagi ngomong cuma gitu. Jadi hati-hati itu, dan itulah sebabnya proses pikirnya nanti kalau saya pas mendeskripsi jangan terlalu banyak juga ke arah kuantitatif. Kuantitatif itu gampang ngomongin, tapi kemudian susah. Semuanya relatif kemudian. Kita ngomongin misalnya kemudian bahwa kenaikannya 10%. So what kalau 10%? Kan ini kemudian. Terus kalau 10% ngapain gue gitu? Itu dia yang harus. Itulah sebabnya jangan jadi kesimpulan. Dan dari kalau skripsi itu ada yang belakangnya adalah usulan, rekomendasi. Jadi setelah kesimpulannya apa? Nah rekomendasinya ini harusnya dapat tinggi. Dan sekali lagi gue ngomong lateral tinggi, jangan pakai standar yang kita punya. Kita lihat standar seperti apa. Karena kalau misalnya pakai standar kita nggak bisa implementasi. Apa? Kenapa harus deskripsi? Itu orang tanya kan. Kamu deskripsi atau bisa enggak? Deskripsi itu adalah bukti kita bahwa kita menyimpulkan sesuatu dari hasil belajar. Cuma itu doang. Jadi bukan untuk sesuatu yang administratif enggak sebetulnya. Cuma ya kesimpulan, tapi itu diuji sebetulnya dari sudut pandang kita, Pak ya. Itulah sebabnya besok kalau saya jualan, apa diuji nih, ujian skripsi, tips saya sederhana aja. Lihat yang uji siapa.
Yang mungkin provide, orang kuatin statistik ya, buat kuatin statistik kalau itu ya ikutin aja dia. Kan kita mau lulus. Terus kalau kita berdua, mau masuk kayak gini kan, ya terus kan menurut lo, ya ternyata kan gue gitu. Selesai kalau begitu kan. Jadi nggak bikin maksudnya. Itu kan sebenarnya gitu. Udah jadi. Itulah sebabnya besok pertanyaan dari pembimbing dari penguji. Kalau pembimbing kita udah bukan ACC oke, berarti kan ada satu backup kita nih. Nah, tinggal pengujinya siapa? Nah, penguji kita lihat penguji itu mana. Ada beberapa orang yang sangat kuantitatif. Ya kebanyakan aja siapin semuanya berdasarkan sudut pandang mereka. Jadi walaupun kita ambil C, D, E, itu kesimpulan kita, bukan berarti kita terima semua orang disediakan. Nah, kita tinggal jualan aja gitu. Jangan lupa ya, ini semua kan pada suka pakai minyak wangi. Betul, ya, oke. Sekarang kalau beli minyak wangi, ya kan kalau kita pakai minyak wangi dipakai apa ya? Yang pakai apa ya? Oh, minyak ya kan? Ya. Kalau kita pakai minyak wangi, itu mau beli di apa di Sobor, di mana beli di Condet aja. Betul kan? Yang arah Bener. kan beli minyak Refill. udah masukin tangan gitu kan ini minyak tapi kenyataannya apa wah ini harus pakai tempat harus pakai wadah gitu terus udah pakai wadah nih udah pakai wadah kasih wadahnya yang sederhana oh enggak wadah pakai yang bagus nah yang kita pakai kan bukan wadah. Nah, kalau misalnya mau pakai wadah nih, anggaplah kita pakai wadah. Oke, kalau bisa beli yang tester aja. Karena tester pakai 10 kali, itu harganya udah turun sampai 25% gitu ya. 20% harganya jatuh banget. Tapi biasanya tester apa? Nggak belinya kotak. Kalau kita cari, wah, wah, sekali kotaknya segala macam. Nah, lu pakai kan bisa pakai ya, nggak pakai kotak. Jadi 90% kotak, itu udah kawan sama packaging. Ya. Secara psikologis sebenarnya itulah sebabnya besok kalau sekali lagi mau ada ujian kalau skrip sudah jadi bagus segala macam tetap aja jangan pakai jeans sebenarnya itu rapi kalau packaging harus rapi gitu loh ujian gitu yang dibeli kan packaging ya besok kalau skrip sudah berantakan kok presentasi keren wah ngomongin apa itu terus mungkin bisa Sama yang mau hipnotis jangan lupa belajar. kalau gitu kepakai pos gitu Kan bro, gendang gitu lah habis itu dia ngatem kita lihat ini. Oke, satu paragraf lagi present. udah kayak gitu lagi nanya gigi bukan Iya. ya jadi benar-benar tuh level tinggi itu benar-benar yang sekarang menjadi acuan ini proses bukan soal benar salah tapi bagaimana membuat orang itu yakin dan yakini secara ya. Nah, ini kita tentang reframing helps in coming up with novel point of view. Jadi kalau kita bisa punya point of view yang bagus, maka mereframe-nya itu membuat bisa diterima. Ya, oke, berarti pertanyaan dulu tentang tentang thinking, kira-kira. Jadi apa namanya Pak? Pada dasarnya topik leadership ini lebih bisa kita pakai untuk segala kondisi kayak contoh kerjaan saya bukan hanya mempengaruhi anak buah, mempengaruhi klien, mempengaruhi teman pairing, karena kita memang bisnisnya adalah bertemu orang gitu. Jadi ini penting banget buat saya. Cuma yang sekarang tuh kebanyakan orang lebih menggunakan apa ya kalau bilang lebih logis sama analisis itu vertical thinking. Ya kan Pak? Jadi kayak ya kan klien kita eh, apa contoh tadi juga lagi kuliah saya terus terang saya balas WhatsApp ada klien saya komplain masalah kenapa orang dikasih harga lebih murah padahal harganya saya kasih sama. Nah, dia nggak tahu bahwa klien saya itu mungkin bakar duit gitu kan ada subsidi silang lah. Jadi itulah Pak manusia sekarang berpikirnya adalah vertical thinking bagaimana mereka bisa eh, eh, melakukan apapun sesuai dengan data loncatnya bakal satu langkah. Padahal yang tadi Pak Victor bilang, kita tuh bukan siapa-siapa kalau lihat video itu. Dan siapapun bisa jadi apapun sebenarnya.
Itu yang tadi ada di bagian dari video itu, secara tidak langsung memikirkan bahwa masih ada kerupuk di atas ketoprak. Kalau kata Mas Farid tadi kan, apa, masih ada langit di atas langit gitu kan. Jadi karena puasa ngomongin makanan ya Pak. Jadi ini yang ya, ini saya balik lagi Pak, ini bukan pertanyaan, ini adalah keresahan saya sebagai leaders, sebagai leader, sebagai orang yang bekerja di hospitality yang setiap hari saya ketemu klien, dealing dan sebagainya. Kebanyakan orang sekarang berpikir secara fundamental, mental, dan untuk kami bisa mempengaruhi seseorang itu ya harus lagi based on data gitu. Sekarang bagaimana saya harus belajar menjadi leadership yang bisa mempengaruhi ke arah yang lebih baik. Bagaimana caranya saya menjadi seorang sales yang bisa mempengaruhi klien agar bisa dealing gitu kan. Jadi itu Pak yang saya kerjakan sekarang. Makanya saya belajar apapun, belajar ngomong, belajar konten, belajar apapun supaya saya pengen tahu. Saya udah belajar semuanya. Saya udah masuk IPMI, bahkan saya mau masuk MBA IPMI rencana kan. Saya mau jadi apa sih 2030 gitu loh Pak. Apa sih balasannya gitu. Sekarang saya kerjain semua, saya belajar, saya beli buku, saya baca buku, semuanya saya belajar Pak. Semuanya di 60 derajat hidup saya dari zaman dulu. Kayak alkohol udah hilang gitu. Sekarang ganti buku gitu kan Pak, ganti lari gitu. Jadi saya sekarang mau buktiin gitu loh. Saya mau tahu ini dunia saya kerjain eh, dalam bentuk belajar. Saya pengen tahu nanti setelah semuanya selesai itu saya dapat apa gitu. Jadi Pak. Ya, sebetulnya menarik banget tuh ada di dalam vision board yang malam dia gitu ya. Jadi kan vision board itu ngomongin tentang kita punya kemana. Jadi oleh karena itu dibilang seperti itu supaya kita makin tahu. Karena kalau misalnya yang terjadi adalah kita mengangkat musuh, tapi nggak tahu mengangkat kemana. Paling dibilang sesuatu. Kalaupun selesai, ya gitu lagi nanti. Kalau bilang gitu ya, tapi aja. Yang pertama kita ngeliat buruk. Oh buruk kan ya. Buruk itu melangkah selesai saya mata-mata kan. Jadi kalau kaki dia orang itu, jadi kan masih terus kan. Jadi jangan sampai kita melakukan satu. Justru set dulu mau kemana, habis itu konsekuensi logis. Karena lu mau lulus S1, maka gue harus baca sekarang. Nah, di diri kita makin tahu itu mau kemana deh. Nanti kalau lulus S1, hidup lagi gitu Pak. Gitu aja. Aku lakukan itu dengan penuh sadar sekarang. Karena jadi top leaders itu mungkin kita nggak jarang menggunakan langsung. Kalaupun langsung tidak jadi sadar mengatakan, oh kalau mau ngomong gue seperti ini, ngomong mandarin gue seperti ini. Itu kan jadi kan. Tapi kita kan melihat orang lain, melihat orang abu, oh ini asik nih katanya gini, oh ini asik nih deh, ini bisa dilakukan ini tidak. Itu dia jadi pacuan dan karena lain. Sebetulnya top leaders memungkinkan kita untuk bercermin dengan diri kita sendiri. Kita nggak perlu jadi apa yang jalan orang lain, hanya jadi diri sendiri. Kalau saya sih percaya atau enggak, saya berhenti merokok dari umur 23 tahun sampai sekarang. Saya berhenti minum umur 23 tahun. Jadi kalau minum merokok satu lagi yang paling boleh drugs. Saya berhenti umur 23 tahun pada tahun yang sama sampai sekarang. Harusnya bersih dong. Saya melewati hampir 40 tahun. Umur 57, 58, saya kena saja. Berarti kebersihan saya masih dibersih di dalam aja. Jadi bukan itu sebetulnya. Ada yang lain. Jadi benar-benar itu kayak jadi kayak siklus yang kita melihat dari diri kita sendiri. Jadi kalau memang kita sudah begitu, ya sudah itu keputusan bagus gitu. Tapi bukan menjamin kita jadi bagus ke depannya gitu. Ya, jadi ada hubungannya soal itu semua. Tapi minimum lebih langkah lebih ringan, seperti itu aja. Nah, jadi harusnya lebih ke depan itu. Nah, oleh karena itu ini poin ini ya. Bahwa ini nih, kalau vertical thinking itu lebih linear, sequential, fokus pada bagaimana mendapatkan solusi, maka yang vertical thinking itu justru melihat pada bagaimana pola-pola itu direstrukturisasi menurut kita dan bukan. Nah, karena itu jangan diantikan nih sebetulnya. Yang logik itu jangan diantikan, tapi justru dikomplement, saling mungkin. Tentu saja kita butuh kok itu hipotesa, kita butuh benar salah dan sebagainya. Vertical thinking itu mungkin hampir sama kok, sama dengan critical thinking Pak. Karena critical thinking kan tetap butuh analisa, evaluasi. Critical thinking itu proses ya. Jadi
menentukan mana yang Iya, kritikal, mana mana yang yang tidak, gitu. Itu kalau kritikal thinking itu sebetulnya udah prioritas saya. Kalau Oke. A maka harus B, kalau dari B ke C gitu, satu satu ada dua kayak gitu. Skills yang Normal Prinsip yang sih. harus Normal dipastikan. life kita berpikir bahwa Itu biasa. bahwa itu selangkah, ini 2 langkah. Restoran Dandan kita lewat sini gitu loh. Jadi yang rutin ya. iya, Hmm. kita kan lebih Beda Cara memilihnya. kalau critical thinking itu proses berpikir dan menentukan mana yang jadi critical. Ya. Oleh karena itu ini contohnya nih. Ini ada contoh yang tentang elevator. Elevator itu kanan jalannya. Ya. Jadi apa namanya, orangnya banyak dan kemudian bikin orang bosan. Jadi banyak yang ngantri. Nah, daripada berpikir untuk membuat elevator lebih cepat, itu kan kalau lambat jadi cepat dong gitu. Kan itu vertikal banget tuh. Mendingan kita bikin sesuatu yang memungkinkan mengusir ini nih, bosan atau komplain. Jadi kalau bisa di bawah ini banyak sesuatu yang bisa dilihat, kan jadi nggak perlu orang yang buru-buru naik gitu. Walaupun ini lambat. Itu sebenarnya. Jadi mau saya lebih atraktif dibanding yang kedua ketiga depan ini. Karena orang ngantri kan harus dan dicari aja yang paling bagus bawah gitu. Terus kemudian ini juga, ini sebuah perusahaan mau mau apa namanya ngecat, ya. Nah, daripada kemudian memperbaiki bagaimana supaya tidak dari kecat, maka lateral approach-nya adalah gimana merestrukturisasi pekerjaan-pekerjaan yang ada supaya pemecatan itu tidak kurang aman. Nah, ini apa namanya membawa kita pada seperti saya bilang di awal tadi bahwa kita itu diseret pada mitra. Jadi ini adalah kemarin terakhir. Saya mau mereview pada bahwa ini harus selesai dan kita pada semester itu pada minggu pertama bulan April. Ya, jangan lupa tugasnya adalah kemudian itu memahami diri Anda sendiri dengan belajar dari pengalaman orang lain. Ya. Jadi ini nih sudah saya kan seperti ini nih. Jadi ada segala macam ya tentang siapapun leadersnya, terus kemudian juga dari apa sebetulnya belajar dari orang bersangkutan, baik kata, baik quote, sikap, lain dan bikin vlog. Vlognya cuma 5-6 menit kira-kira. Nah, kita punya waktu tiga kali pertemuan, itu tugas mandiri semua. Saya bersedia untuk memberikan apa namanya komentar kalau misalnya mau dikomentarin. Karena bikin ini 5 menit, 6 menit, biasanya 10 menit selesai lah harusnya. Tapi jangan dibikin juga pada waktu nanti, 9 April. Misalnya kan tidak terjadi kan ya. Mudah-mudahan kayak gitu. Jadi saya pikir gini nih. Jadi sebelum bikin, tolong bikin namanya storyboard dulu. Storyboard itu adalah kalau ini vlognya selama 5 menit, maka ini harus dibagi-bagi. Tentu dulu siapa subjeknya. Jadi harus tahu dulu subjeknya itu bisa dikenal atau nggak kenal. Tapi semakin tidak dikenal orang lain, maka semakin banyak waktu harus diperkenalkan orang itu siapa. Misalnya, Farid menulis tentang bapaknya sendiri. Nah, kan nggak semua orang tahu bapaknya Farid. Jadi, kecuali bapaknya Farid itu adalah si Prabowo, misalnya. Yang orang kenal, itu beda. Tapi kalau nggak dikenal, berarti waktunya lebih panjang. Kalau sudah dikenal, maka bikin seperti ini. Ini dibagi. Jadi 60 second, 1 menit ada di bagaimana menjelaskan tentang Anda sendiri. Self and subject introduction. Itu why and what to achieve. Jadi, storyboard kita. Apa namanya? Vision board kita. Mau jadi apa sih kira-kira? Karena mau jadi ini, maka saya milih ini. Gitu. Ya. Kayak saya mau jadi seorang businessman yang bagus, maka saya pilih sini misalnya Citra misalnya. Ini dulu ya tujuan. Jadi apa yang dicapai dulu. Jadi ini adalah konsentrasi logis. Jangan sampai ini kalau saya mau jadi seorang presiden, ini milihnya bapaknya sendiri, bapaknya guru, karena ada hubungannya gitu. Ya, jadi harus terus itu. Nah, jadi ini dikasih tahu tentang siapa saya dan kenapa apa yang harus kita. Nah, di sini ceritain orang itu siapa dan kenapa saya suka. Saya sukanya kenapa? Mulai kata-katanya, mulai perilakunya, mulai apa yang kalau perlu riset sebanyak mungkin seperti apa.
30 detik cukup lah kira-kira. Terus ini hasil risetnya. Nah, ini hasil riset penting karena dari sinilah kita baca si itu siapa. Terutama kalau kita nggak begitu terima. Ini makanya saya kasih 9 detik di sini supaya banyak yang saya di sini. Baik perilaku, baik buku, baik apapun kita punya. Ada sini semua. Coba yang paling apa? Apa sih bedanya andai kata kita masuk ke perumahan yang dibangun sama Citra Land dan segala macam dibandingkan dengan dibangun sama Pakuan atau Agus Dayu, apa kira-kira? Cluster. Cluster, semua pakai cluster kan ini gampang main pakai cluster. MBS selain Gaya. fasumnya itu aku beli jalannya bisa digunakan empat mobil di kanan Citra itu biasanya gitu. Bandingin sama Pakuan yang paling gede dua. Nah, kayak gitu lah, itu salah satu yang saya ambil di sini nih, taruh di sini. Terus kemudian di summarize itu apa yang didapat? Oh, dengan demikian saya akan akan melakukan ini. Ya. Nah, ini kan apa yang akan diperoleh nih, yang didapatnya. Yang di sini refleksinya, apa yang harus saya lakukan? Karena orangnya begini, menurut saya begini dan hasilnya begini, maka saya harus menjadi ahli di sini. Ini kan 60, 90, 180, 240 tuh kan. Ya, terus kan ini udah 5 menit sendiri. Kayak gini lah kira-kira. Tapi ini kayak gini. Dan kalau misalnya mau di sebelum di vlog, nah ini mau dikirim ke saya, tapi bentuknya kayak gini. Nah, Pak, saya mau bikin Senang Putra nih. Saya ngomongin ini gitu. Tahu. Nah, saya akan lihat nanti sinkronisasinya aja, sinkron nggak nih kelihatannya gitu kira-kira. Ya. Maka saya mau bilang, kalau mau ini yang apa mau dicapai, jangan si ini, mendingan si ini aja gitu saya. Kan bisa gitu. Atau kalau kamu mau ambil si ini, berarti ini ganti, kan bisa gitu Pak. Yes, waktu chipnya itu dari sisi leadership, dari sisi kesuksesan secara finansial, atau dia dari sisi organisasi. Apapun. Dan ini vision board. Vision board apapun. Nah, yang salah. Vision board kan bisa dikategorikan dia Oh. perusahaan gitu kan, dia pengen growth, terus juga ada vision board dari sisi family, dia pengen pencapaian keluarga. Itulah sebabnya ini saya katakan nama ini. Kalau di sini family, di sini jangan yang belum kawin dong. Oh, Ya Pak. Ada nggak? Di sini mau jadi apa namanya seorang family man gitu. Habis itu orang kawin cerai 4 kali gitu ya. kalau misalnya kita pengen sukses dalam karir, CEO berarti dia jangan jadi jadi pengusaha, jadi yang begitu ya gitu ya. Betul. Ya kan benar kan. Di sini misalnya saya mau membuat keluarga saya yang apa di sini orangnya kawinnya cerai gitu kan. Jadi mau main awal lah. 2-3 dong. Ini contoh ya. Saya punya contoh Jack Ma. Jack Ma ini ada 3 yang selalu dibanggakan udah ngomong. Yang pertama ada never give up. Jangan banyak nyerah. Hari ini memang keras. Besok bisa lebih jelek lagi gitu. Tapi habis itu akan ada sunshine. Gitu Jack Ma selalu ngomong. Dia itu jatuh bangun luar biasa. Jack Ma ini juga bukan orang yang langsung sukses. Dia jatuh bangun sampai kayak sekarang pun ternyata dia punya masalah sih pemerintahan Cina lagi. Kedua, your attitude is more important than your capabilities. Jadi kalau kita mampu, itu nggak ada apa-apanya. Kalau sikap kita ternyata tidak mencerminkan kapabilitas itu gitu. Itulah sebabnya dia nggak peduli sama tampilan. Benar. Dia sama dia seperti Bob tadi loh sebetulnya. Walaupun agak lebih ini ya, lebih sopan ya. Ini pakai lapan. Ini pakai dalam aja. Itu kan orang Terakhir adalah you should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die. Karena kita nggak di situ. Jadi kita boleh belajar dari kompetitor, benar-benar belajar, tapi jangan pernah copy. Karena kompetensi kita bukan di situ gitu. Itulah sebabnya
kuatin yang namanya si vision board. Karena dari vision board itu kita kuat kita di mana. Orang boleh melihat orang lain gitu, tapi jangan pernah copy, tiru proses, tiru sikap, tapi jangan pernah copy habis-habisan. Nah, ini Jackman. Nah, jadi ini nih yang 90 menit itu cerita anak ini sebetulnya. 90 menitnya. Ya, oke, thank you. Begitu semuanya, apakah ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup? Nah, saya tanya. Sampai ngobrol ya, timbangin Pak. Oh iya, sekarang nanti betul sih. Nah, tadi kan Jadi jangan khawatir, even ketika nanti kuliahnya di masa itu